Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Ricky Pancing Channel. Hari ini dan beberapa hari ke depan mungkin saya off dulu, nggak mancing karena situasi cuaca terkendala, kayaknya kurang nyaman untuk buat mancing. Jadi sementara saya hanya buat konten dulu. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Cara merawat joran dan reel yang sangat simpel, mudah, dan bisa dilakukan buat sahabat angler semua. Karena saya perhatikan sudah sering ya, banyak reel maupun joran, terutama joran itu yang sering terjadi pecah pada saat mancing ya, keluar. Jadi banyak yang pada pecah ini mamaritnya, keluar dari ininya karena terkena korosi ya. Hal ini dilakukan karena biasanya para pemancing itu selesai mancing bukannya dibersihkan, dirawat, selesai mancing ya udah taruh dalam tas, reel, joran, segala macam, taruh semua di tas. Pulang sampai rumah kadang-kadang badan udah capek, boro-boro mau bersihin ini, kadang-kadang udah nggak sempet waktunya, udah capek, udah ditinggal sampai berapa lama tanpa disadari itu udah sebenarnya udah korosi itu. Dipakai lagi, mancing lagi masih aman, mungkin kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali masih aman. Lama-lama nanti tanpa disadari, begitu mancing, prak, ada yang pecah. Ini kadang ujungnya ada yang pecah ininya, ujung yang kedua, dan ketiga, dan selanjutnya pasti semuanya kalau udah satu merembet semua pasti akan kena. Nah, saya akan mau berbagi tip yang mudah, murah, dan bisa dilakukan pada sahabat semua. Modalnya ya yang kita harus persiapkan, ini oli mesin ya, oli mesin motor ini oli mesin motor. Obeng bisa plus, bisa min. Obeng ini gunanya untuk nanti reel ya, untuk reel juga, untuk membuka lem rollernya. Ini ada yang plus, ada yang min ya, tapi kebanyakan lem roller ini kebanyakan si plus ya. Tapi semua tergantung dari merek reelnya ya. Yang penting dilihat dulu sebelum berangkat, harus kita persiapkan ya, obeng plus atau min. Kita langsung aja cara perawatan joran dan reel. Apabila kita udah selesai mancing, mungkin kita mau pakai kapal atau pakai perahu ya, atau mancing-mancing di tambak maupun di muara, sebaiknya kita mesti bawa oli. Jadi perawatannya sangat sederhana dan memang ini sudah terbukti. Saya udah lakukan bukan sebulan 2 bulan, udah tahunan saya lakukan ini. Jadi semua reel joran saya awet dan mulus semua mamaritnya. Caranya sangat mudah dan simpel sekali. Kita tuangkan olinya dulu. Kalau kita udah tuangkan olinya, kita bersihkan dulu, kita celupkan dulu yang ujung dengan masukkan ke oli supaya masuk semua yang ujung. Karena kan ada celahnya, ada lubangnya ini supaya awet, jadi harus dicelupin dulu. Terus selanjutnya untuk ring yang kedua, ketiga sampai selesai juga sama ya, prosesnya juga sama. Ini kita kasih oli dulu semua ya. Oleskan oli, kita gosok-gosok dikit ya. Ini gosok-gosok dikit semua. Terus karbonnya juga jangan lupa dikasih juga sama oli karbonnya. Karena karbon ini dia kalau kering, sering kena jemur apa, jadi kering, dia rawan untuk patah ya. Jadi sebaiknya dikasih oli semua, jadi supaya meresap dan karbon
lembab, jadi awet dan tambah kuat. Ya, ini ring-ringnya kita kasih semua ya, ringnya gosok semua nih. Kalau yang nggak kejangkau pakai ini bisa, pakai obeng juga bisa, dibantu pakai obeng bisa. Ini yang bagian belakang nih, kadang-kadang kan nggak nyampe nih. Ya pakai tangan kadang-kadang nggak nyampe. Udah kasih ini, gosok-gosok aja semua, gosok-gosok semua nih, kasihin oli semua supaya tidak korosi. Ini awal yang pertama itu ini supaya tidak korosi dulu awal ya. Semuanya dikasih oli semua tanpa kecuali, karena sebagus apapun piranti kita kalau nggak dirawat lambat laun pasti akan ada kerusakan. Sayang kan kalau rusak, mesti diganti, udah nggak ori lagi. Nah, ini semua diolesin nih, dari karbonnya ini olesin oli semua. Ini langkah awal ini supaya mencegah jangan sampai korosi. Nah, ini jorannya enggak, tinggal yang ini gagang jorannya. Semua yang ada unsur-unsur besi sebaiknya dikasih oli semua supaya barangnya tetap mulus, bebas korosi. Karbonnya juga sama, ini semuanya ini ada unsur-unsur besi, kasih oli semua ya. Kalau udah rata baru kita lap dulu, kita pakai lap, dilap dulu semuanya. Ini jorannya kita lap-lap dulu, lap semuanya sambil digosok-gosok semuanya, jadi mamarin bersih ya. Bersih semua sampai karbon-karbonnya juga sama, ini dibersihkan semua. Ya, semuanya satu persatu kembali digosok-gosok semua, dari semua kotoran, udah air asin atau apa semua udah nggak ada semua ya, udah bersih semua ya. Udah siap semua nih, udah dilapin semua nih. Nah, ini tinggal gagangnya, gagang sama, prosesnya sama ya, tadi dilap-lap aja. Yang ada unsur besinya tadi yang udah kena oli semua dilap-lapin dulu semuanya. Udah selesai nih, jorannya tinggal reel ya. Untuk reel ini sangat rawan sekali kalau reel ya, terutama di land rollernya. Ini land roller ini tempat benang ini ya, tempat roda benang nih. Ini yang kelemahan pemancing sering terjadi, sering terjadi karena tidak dirawat. Jadi kena korosi, kena air asin, kena air apa, jadi macet ya. Sering terjadi nih. Kalau land roller udah macet, dipakai terus lama-lama nih akan terbelah ya. Terbelah, resikonya yaitu benang jadi gampang putus, gampang rusak benangnya. Makanya ini perlu dirawat. Perawatnya sangat mudah sekali, simple sekali. Terutama kalau memang mancing-mancing di laut ya memang harus langsung, jangan nunggu besok nyampe di rumah baru dibersihin, udah nggak bisa, itu udah kena korosi. Ini pengalaman yang udah saya lakukan selama ini. Jadi semuanya ya alhamdulillah awet semua. Nah, ini perawatannya cukup dengan obeng. Obeng bisa plus, bisa min ya, tergantung merek jorannya. Ini punya saya plus ya. Nah, kita buka dulu. Buka. Bautnya kita buka dulu. Kalau udah lepas, nah, bautnya kita ambil dulu. Bautnya
ambil dulu. Bautnya kita masukin dulu ke oli dulu. Terus untuk lem rollernya kita copot ya, kita lepas ininya, kita masukin dulu ke dalam oli ya, kita rendam dulu. Kira-kira udah meresap semua, udah masuk. Nah, kita ambil, kita gosok-gosok ya. Ini kita gosok-gosok ya, untuk membersihkan kotorannya semua, ada air asin apa, terus dalamannya kalau ada bearing segala itu ya, supaya biar nggak korosi ya. Nah, ini sangat simpel sekali, ini aja sebenarnya, ini sangat simpel. Nah, sudah direndam, pasang lagi, udah simpel sekali, nggak susah. Semua bisa melakukannya, gampang. Baru kita baut lagi, udah kita baut lagi. Ini yang utama nih kalau untuk reel. Pasin dulu. Nah, pas. Bautnya. Kalau udah, terus semua yang ada unsur-unsur besinya, unsur-unsurnya itu harus dikasih oli semua ya, supaya tidak karat. Karena ini mudah, cuma sampel aja nih, pakai tangan juga bisa nih. Ini baut-bautnya dikasih. Terus ininya, kawatnya jangan lupa dikasih semua, kawat-kawatnya, baut-bautnya, nah, semua yang ada unsur besinya jangan sampai terlewatkan, semua dikasih oli semua. Baut-bautnya kasih oli supaya jangan karat ya, gosok-gosok semua ya, yang ada unsur besinya jangan sampai terlewatkan, karena sayang ya kalau reel udah karat, udah kelihatan juga udah kurang bagus, dilihat juga kurang ini, dipakai juga kurang nyaman. Ini tindakan sementara dulu ya, untuk sementara, untuk mencegah supaya jangan sampai korosi. Ini reel udah, tinggal handle ini. Nah, ini juga rawan, soalnya kalau nggak dibersihin, sininya nggak dikasih oli sementara dulu, karena kita kan yang penting supaya jangan macet aja dulu. Nah, ini dikasih oli aja biar lancar, muternya tuh lancar. Ini semua karena ada unsur besinya, semua dioles-olesin semua ya, pakai oli semua ya, oles-olesin semua. Ini juga sama. Nah, ini kasih oli semua supaya lancar, tidak ada masalah. Kasih oli semua. Ini kasih oli, ini pen samping juga kasih oli. Nah, udah sangat mudah dan simpel sekali. Jadi kalau pulang mancing, daripada nunggu lama ataupun kita mancing di tambak atau di muara, kira-kira kita mau selesai, udah kita persiapan, kita coba bersihin dulu. Nggak lama kok bersihin gini, paling lama 5 menit, 10 menit lah paling lama udah selesai. Tapi barang aman ya. Kalau udah nyampe di rumah udah beda lagi ya, udah beda lagi. Udah kalau udah gini tinggal dilap-lap aja. Udah kan, ini tinggal dilap-lap aja nih. Ini handle-nya kita lap semua sementara dulu, kita lap-lap dulu sambil digosok-gosok semua. Ini tindakan awal, dan ini udah saya lakukan bukan sebulan 2 bulan, udah tahunan. Dan hasilnya ya alhamdulillah, belum pernah sih yang namanya rusak kena korosi, itu belum pernah. Awet semuanya, barang saya masih utuh semua, terkecuali memang posisi udah aus, memang udah masanya harus ganti ya, memang harus ganti. Tapi selama ini belum mamarit ya, terutama mamarit belum ada. Nah, ini udah selesai semua, udah kita simpan, udah ini reel
Udah kita masukin lagi ke tempatnya, masukin lagi dalam tempatnya lagi, reel masukin lagi, udah reel semua udah beres. Joran masukin ke dalam tas. Ini joran reel kalau udah selesai masukin ke dalam tas semuanya. Ini sangat mudah sekali, semua bisa dilakukan, dan ini memang sudah saya lakukan semuanya. Selama ini yang pada ikut mancing, ikut trip mancing sama saya ya semua ngikutin, dan ya alhamdulillah barangnya bagus semua, mulus semua. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tip ini bermanfaat buat rekan-rekan, sahabat angler semuanya. Kalau memang menyukai video saya, mohon untuk di like, di share, maupun di subscribe. Demikian yang sampai demikian. Lain waktu akan kita lanjutkan kembali dengan konten-konten yang lain ataupun dengan trip mancing yang lain. Demikian, terima kasih.